في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نستعين على الدين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا جل جلاله تقدست اسمه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk pengakuan kita bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan itu Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian sesuai dengan janjinya. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, insyaallah pada kesempatan subuh ini kita sama-sama mempelajari satu surah di kitab suci kita, surah At-Taubah, surah ke-9. Nanti 2 atau 3 ayat mudah-mudahan bisa kita sama-sama pelajari. Yang pertama sebagai mukadimahnya bahwa surah At-Taubah ini adalah surah yang turun di kota Madinah, dikenal biasa dengan surah Madaniyah. Kata para ulama, surah ini tergolong surah-surah yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, bahwa surah At-Taubah ini punya nama beberapa. Yang pertama surah At-Taubah, yang kedua surah Bara'ah. Surah Bara'ah karena memang kata pertama dalam ayat pertama adalah kalimat Bara'ah. Kemudian nama lainnya adalah surah Al-Fatihah. Bahwa disebut Al-Fatihah karena dia menyingkap sifat-sifat orang munafik dan sangat banyak. Dan di sini juga akan menunjukkan kepada kita bahwa sifat orang munafik itu banyak sekali. Ya. Cuma nanti kita mungkin dapat pertanyaan, bagaimana dengan hadis Nabi mengatakan sifat munafik 3, dalam riwayat yang lain 4. Itu sebenarnya kata para ulama, Rasulullah cuma ingin memberikan kemudahan untuk kita mengingat beberapa sifat-sifat orang munafik. Kalau dikumpulkan semua sifat orang munafik itu sampai 50. Ya, itu yang berikutnya. Nama-nama surah ini Bapak Ibu jemaah sekalian menunjukkan bahwa kebanyakan atau diantara nama-nama surah dalam Al-Quran itu bukan datang dari Nabi. Ya, biasanya datang dari sahabat radhiyallahu anhum. Begitu juga sama dengan nama-nama sholat sunnah. Sebagaimana nama-nama sholat sunnah itu kebanyakannya justru datang dari
ulama, ya nama-nama sholat sunat. Tapi isyarat-isyarat dalam hadis sangat banyak. Kemudian yang perlu kita pahami sebelum kita masuk di ayatnya tentang surah At-Taubah ini, inilah surah yang satu-satunya tidak ada bismillahnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita. Biasanya juga anak-anak di sekolah ditanya, kenapa surah At-Taubah ini tidak ada bismillahnya? Ya. Dan inilah satu-satunya surah, sekali lagi, yang dari 114 surah dalam Al-Quran, ini yang tidak ada ya, tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Qurtubi dan beberapa ulama menyebutkan minimal 3 sebab kenapa Bismillahirrahmanirrahim tidak ada pada surah At-Taubah. Nah, untuk secara rincinya sebelum kita sebutkan, kita ulang dulu bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu 3 macam. Jadi kata Bismillahirrahmanirrahim digolongkan jadi 3 macam. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang disepakati oleh semua ulama bahwa dia ayat, yaitu yang berada di surah An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Itu kelompok Bismillah yang pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang diperselisihkan ulama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim yang ada pada surah Al-Fatihah. Ayat yang ada pada surah Al-Fatihah, Bismillah ini diperselisihkan dari 2 kelompok ulama, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah bukan ayat. Ya. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah adalah ayat. Ada satu yang menggembirakan dan sangat melapangkan dada, bahwa di Arab Saudi itu negaranya bermadzhab Hambali yang menyatakan bahwa Bismillah bukan satu ayat dalam Al-Fatihah, tetapi ketika Al-Quran dicetak itu kemudian mentarjih pendapat Imam Syafi'i di percetakan terbesar di dunia yang ada di kota Madinah. Itu kalau saya tidak salah diberitahu bahwa percetakan Al-Quran di kota Madinah itu mencetak 8.000 eksemplar dalam 1 jam. Ya, itu saking besarnya. Alhasil itu yang kedua. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim adalah pembatas ayat, pembatas surah dengan surah. Inilah yang tidak berada pada surah Taubah. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa minimal 3 sebab tidak adanya Bismillah pada surah At-Taubah. Yang pertama, bahwa dia adalah perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang sudah begitu, bahwa Nabi bilang kepada para sahabat, ini ayat taruh di sini, ayat ini taruh di sini. Jadi Al-Quran itu sebelum Nabi meninggal dunia sudah tersusun persis dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Makanya Allah mengatakan innahu laqur'anun majid fi Lauhul Mahfuz, persis sama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini adalah perintah Nabi. Yang kedua, kenapa tidak ada Bismillah pada surah At-Taubah? Karena para sahabat itu menyangka dan berpendapat bahwa surah At-Taubah itu adalah lanjutan dari surah Al-Anfal. Nah, surah Al-Anfal cerita tentang perang, sedangkan surah At-Taubah berbicara tentang sifat-sifat orang kafir dan terutama orang-orang munafikin. Yang ketiga, bahwa
Kenapa tidak ada bismillah pada surah At-Taubah ini? Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi riwayat dari seorang sahabat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu isinya tentang keamanan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Fatihah, penyingkapan sifat orang munafik, itu tidak cocok untuk ditempatkan padanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak Ibu jemaah sekalian, mukaddimahnya tentang surah atau yang tidak ada Bismillahnya. Mari kita perhatikan satu atau dua ayat yang berada dalam surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 17. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Kalau kita baca terjemahan akan dikatakan tidak pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka sendiri menyaksikan kekufuran pada diri mereka. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah yang batal amalan-amalan mereka, wa fin narihum khalidun, dan mereka akan kekal di dalam neraka. Kita ambil di bawahnya bahwa ayat ini memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa orang-orang musyrik itu pahalanya tidak bermanfaat, amalan-amalan baiknya tidak bermanfaat. Allah bilang habitat a'maluhum. Yang kedua, bahwa orang-orang musyrik itu kekal dalam neraka. Kemudian kalau kita ke awal ayat, Allah mengatakan tidak pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai terjemahan bebas, Bapak Ibu jemaah sekalian, artinya akan mengatakan bahwa tidak mungkin orang-orang musyrik itu akan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menyaksikan sendiri kekafiran yang ada pada diri mereka. Jadi tidak mungkin. Nah, sekarang bagaimana memakmurkan masjid itu? Memakmurkan masjid, salah satu maknanya adalah membangun masjid. Membangun masjid, memberikan sumbangan kepada pembangunan masjid. Nah, sekarang kalau kita bikin dua pola bahwa amalan itu, Bapak Ibu jemaah sekalian, manfaatnya ada dua. Ada manfaat di dunia, ada manfaat yang di akhirat. Kalau kita berbuat baik sebagai seorang muslim, itu manfaatnya, ada manfaatnya di dunia dan ada manfaatnya di akhirat. Sedangkan orang kafir, orang musyrik, amalan-amalan baiknya tidak akan bermanfaat di akhirat, tidak akan bermanfaat. Tapi apakah amalannya orang-orang musyrik itu, orang kafir, kalau dia berbuat baik, bermanfaat di dunia, bermanfaat? Maka kita bisa lihat Allah Maha Adil, orang-orang kafir sekalipun itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering jadi pertanyaan. Kenapa itu orang-orang kafir kalau masih diberikan rezeki sama Allah padahal kurang ajar? Tidak, Allah tetap akan memberikan rezeki kepada orang-orang kafir selama dia berusaha. Kenapa? Karena semua bentuk kekafirannya, kurang ajarnya itu tidak menyentuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengaruhnya kepada Allah. Maka Allah tetap memberinya. Dan begitu orang-orang besar. Alhasil ada hal yang lebih hebat dari itu, yang merupakan bentuk keadilan Allah kepada orang-orang musyrik, bahwa
begini, kita belok sedikit. Pernah dengar Pak, Ibu, ada orang-orang kafir itu biasanya orang Cina itu menyumbang masjid. Pernah dengar? Pernah kita dengar bahwa biasa ada orang Kristen atau orang Cina kebanyakan berikan sumbangan kepada pembantunya atau anak buahnya pergi umroh. Ada kan? Atau pergi haji bahkan. Pertanyaannya adalah, apakah kebaikannya itu orang kafir itu bermanfaat untuk dia? Bermanfaat. Bahkan manfaatnya itu disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Ahwalul Qubur, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Huru-Hara Alam Kubur. Beliau mengatakan, mendatangkan satu riwayat bahwa saking adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan malakul maut jika mencabut nyawanya orang-orang kafir yang baik, itu disuruh cabut pelan-pelan. Disuruh cabut pelan-pelan. Jadi biasa nih Pak, tolek batu sini, to kafir kemate, baca kemate nang sini. Pernah Bapak lihat? Ada itu, saya pernah lihat Pak, waktu saya masih di Latimojong dulu, sampai SMA. Kalau kita bisa kan langsung masuk lihat di situ, ada orang dalam peti. Itu baik-baik jadi lihat mukanya. Itu kata Imam Az-Zahabi, balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir yang baik di dunia. Itu dicabut nyawanya pelan-pelan. Tapi setelah itu tidak ada manfaatnya. Begitu dia sudah dicabut nyawanya, nanti masuk di kubur, sudah dia akan mendapatkan siksa terus menerus sampai hari kiamat, sampai dia dimasukkan ke dalam neraka. Itulah makna dari ayat ini, maka lil musyrikina ya'muru masajidallahi, tidak mungkin, maksudnya tidak ada manfaatnya orang-orang musyrik itu ya memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayat ini datang? Orang-orang musyrik disebut di sini sebab ada ayat dalam ayat yang lain bahwa orang-orang musyrik dari kaum kafir Quraisy itu dulu selalu merasa bangga kalau mereka sudah banyak berbuat baik ya kepada para jamaah haji. Jadi sejak dulu Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang Arab itu selalu berbuat baik kepada para jamaah haji, dan mereka, kebaikan mereka yang paling banyak adalah memberikan air minum kepada para jamaah haji. Kalau tidak salah ayat yang masih dalam surat Taubah, aja'altum siqayatal hajj, apakah kalian menyangka dengan banyak memberikan bantuan air kepada jamaah haji itu bisa menyamai ya keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 16, kita pindah ke ayat 17. Masih tentang memakmurkan masjid. Setelah Allah bercerita tentang orang-orang musyrikin yang tidak mungkin, maksudnya dan tidak bermanfaat kebaikan-kebaikan mereka kepada masjid untuk mereka di akhirat, Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang hanya akan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, mendirikan salat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian, Allah mengatakan hanya saja. Artinya orang-orang yang akan memakmurkan masjid itu hanya orang-orang beriman. Sampai situ sudah cukup. Kalau kita balik kalimatnya, ciri orang beriman adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya. Bagaimana gayanya orang-orang yang memakmurkan masjid?
berdasarkan hadis Nabi dan berdasarkan ayat kalimat berikutnya, yaitu mendirikan sholat, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu baina masjidihi wa baitihi fashhadu lahu bil iman." Jika engkau melihat, memperhatikan ada orang yang bolak-balik antara rumah dengan masjidnya, setiap datang waktu sholat dia ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia itu orang yang beriman. Jadi ini berita gembira bahwa ibu serta saudara sekalian, dan ini masuk dalam golongan wanita, jadi tidak mengatakan bahwa ini untuk laki-laki saja. Kalau ada wanita yang sering ke masjid, maka itu sesuatu yang baik, sekalipun ya hukum asalnya kaum wanita itu dimudahkan untuk sholatnya di rumahnya, dan itu yang terbaik, tetapi tidak menutup pintu untuk wanita itu ke masjid. Jadi dibolehkan oleh agama kita ya, wanita itu pergi ke masjid ya. Dalam hadis dikatakan, la tamna'u ima'akum masajidallah, jangan kalian menghalangi wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid, dan apalagi jika di masjid itu ada manfaat-manfaat. Jadi ini perlu kita sama-sama mengingatkan kembali. So, ada satu masjid di daerah Goa, tapi daerah atas saya pernah diberitahu oleh pengurus masjid. Dia bilang, bagaimana itu Ustaz? Baru-baru jadi malam Ahad saya isi kajian, hari Jumat itu ada yang khutbahnya itu dia bilang tidak boleh itu lagi ada perempuan-perempuan ke masjid, itu dilarang. Dan yang anehnya dia menyinggung juga tentang itu Pak, sedekah Jumat. Anda boleh itu sedekah Jumat, tidak ada dalilnya. Itu khutbah Jumat padahal. Dan pengurus, bagaimana itu Ustaz? Ini menghalangi orang untuk berbuat baik. Apa memang tidak ada dalilnya sedekah Jumat itu? Saya bilang ada Pak, sekalipun memang bukan dalam Quran. Sedekah di hari Jumat itu memang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Dia diambil oleh pendapat ulama yang kalau kita urut ada bahwa sedekah yang paling baik adalah ketika bersedekah di pagi hari. Kemudian ibadah yang paling baik, terutama sholat Jumat, kalau kita minggir sedikit, sholat subuh yang paling baik dilaksanakan berjamaah adalah sholat subuh di hari Jumat. Itu memberikan petunjuk tentang keutamaan hari Jumat. Dalam riwayat yang lain, kalau kita bertanya benda apa yang paling baik untuk disedekahkan, dia adalah air. Itu berhubungan dengan bendanya. Sedangkan waktu yang paling baik bersedekah adalah di pagi hari. Nah, tentang bersedekah Jumat yang kemudian sekarang dimarahkan sedekah Jumat, yang bahkan sebelum-sebelumnya pemerintah Kabupaten Goa ada namanya Jumat ibadah. Itu sebenarnya diambil dari beberapa perbuatan ulama. Salah satunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diceritakan sendiri oleh muridnya Ibnu Qayyim, bahwa adalah saya melihat guru saya Ibnu Taimiyah setiap hari Jumat menjelang pergi ke masjid, dia membawa beberapa benda dari rumahnya untuk disedekahkan. Lalu dia bilang, kalau saja melakukan kebaikan di hari Jumat memiliki pahala yang besar, tentu dengan bersedekah itu pahalanya lebih banyak. Nah, ini kita kembali bahwa tidak boleh kita menutup pintu kepada kaum wanita untuk melakukan ibadah di masjid. Sekali lagi, bahwa ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid khusus tentang sholat adalah mereka yang beriman, yang selalu bolak-balik antara rumah dan masjidnya. Kemudian Pak Ibu serta saudara sekalian, tapi minta maaf sedikit sensitif. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa dimakruhkan seorang muslim untuk
pergi sholat di masjid yang jauh, padahal ada masjid dekat rumahnya, kecuali dengan beberapa alasan. Kalau dengan uzur. Jadi sekali lagi, ulama kita berkesimpulan lewat hadis tadi bahwa makruh hukumnya pergi sholat di tempat yang jauh, di masjid yang jauh, padahal ada masjid dekat rumahnya. Ini makruh. Kecuali dengan uzur, misalnya di masjid yang jauh itu ada taklim di situ, maka itu tentu tidak mengapa. Atau uzur-uzur yang lain, yang pastinya tidak selalu dia meninggalkan masjid dekat rumahnya. Ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, ada beberapa hikmah di situ yang bisa kita dapatkan. Bahwa bisa kita bayangkan kalau ada orang jelas-jelas rumahnya di depan sana, ini masjid, azan, lalu dia pergi. Kira-kira bagaimana perasaannya orang yang dekat-dekat situ yang jadi jamaah tetap di sini? Kira-kira itu orang sudah azan berkumandang, malah dia pergi ke sana. Kira-kira dia mendatangkan pertanyaan atau tidak? Dia akan mendatangkan pertanyaan. Ya. Itu kira-kira satu hikmahnya. Untuk itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, saya ingin menceritakan satu kasus yang mungkin mudah-mudahan bisa kita telah bersama, kita bisa diskusikan, dan mudah-mudahan tidak terjadi di masjid kita. Di Makassar ada pengurus masjid itu curhat, bilang sama saya, Pak Ustadz, kira-kira bagaimana caranya supaya ada jamaah kita itu yang dulu jadi jamaah tetap di sini supaya bisa kembali lagi ke masjid, karena sudah beberapa pekan ini dia tidak mau lagi ke masjid. Saya bilang, kenapa masalahnya Pak? Ada kira-kira masalah dia dengan pengurus masjid? Dia bilang anu saja Ustaz, dia tidak ke masjid lagi karena sudah bukan jadi pengurus. Nah, ini yang perlu kita telah dengan baik. Saya waktu itu bertanya, apa jabatannya itu Bapak sampai dia merasa tidak ke masjid lagi karena sudah bukan pengurus? Dia bilang, ketua Ustaz, ketua. Saya bilang, di sinilah yang perlu kita dudukkan masalahnya Pak. Kalau saya dan orang-orang tua kita dulu itu menghadapi situasi seperti itu, misalnya kalau terjadi pergantian pengurus masjid, itu ketua pengurus masjid jangan langsung dicoret penuh. Jadi kemungkinan Bapak kepengurusan barunya itu tidak ada lagi nama itu mantan ketua tak. Dia bilang, tidak ada Ustaz, ini memang masalah. Harusnya di mana-mana itu Pak, bahkan partai politik saja yang namanya ketua, kalau dia sudah mantan, itu justru namanya di atas. Ya ditaruh jadi pembina, penasehat tadi, pembina atau penasehat. Jangan diputihkan, tidak ada mantan namanya di situ. Tersinggung Pak. Tersinggung. Nah, ini yang bisa menyebabkan kita bisa jadi jawaban. Kenapa itu Bapak tidak ke masjid lagi? Karena dipecaki. Terjadi seakan-akan pergantian pengurus itu terjadi karena kudeta. Nah, itu kan masalah. Jadi bagaimana nanti Pak kalau kita susun kembali, kasih naik masuk namanya di situ. Jadi ketua atau jadi ketua pembina. Kan biasanya ada pembina 2-3 orang, gitu. Ketua pembina nomor 1 itu harus dijaga karena bahaya sekali. Itu bisa retak ya hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Sekali lagi Bapak Ibu serta saudara sekalian, sepengetahuan saya ada 2 pejabat di masjid itu rawan sekali keadaannya, yaitu ketua dan bendahara. Minta maaf Pak bendahara. Jadi saya dapatkan di beberapa masjid, bendahara itu yang paling mudah mengundurkan diri. Saya bilang, nanti kalau pemilihan rapat lagi pengurusan baru, kita tetap jadi pengurus nanti yang aktif. Nah, ngapa?
saking nak dicurigai. Coba lihat, kasihan itu bendahara itu, kasihan. Saking nak mau dicurigai, ngapa? Biasa maliki barang-barang nak tadi duit nama segini tidak pakai. Cuma bayangkan itu kan menyakitkan hati orang tua memang. Bahkan pernah ada di beberapa masjid Pak, saya ada biasa kan duduk-duduk dengan pengurus. Biasanya Ustaz, nake ku dikusahari nyawa aku kan. Biasanya tongan, apa itu bahasa Makassarnya aku lupa, dia bilang yang nyeletuk. Biasa ada tertulis di situ saldo kas masjid 180 juta. Nah, nonton kutahan karena ada gitu warna masjid kasih karena pakai bendahara itu karena kata-kata yang menyakitkan Ustaz, aku bilang sak barak mami nah itu misalnya yang tidak mau. Ini yang membuat ya hampir-hampir di masjid-masjid itu bendahara cepat mengundurkan diri karena kasihan dicurigai. Sekalipun memang ya ada memang kesalahannya bendahara itu biasa karena dia yang mungkin orangnya tidak pandai namanya administrasi. Pokoknya kalau dia mau beli saja ada dia lupa biasa minta nota ke dong ya, ini juga kesalahan. Tetapi jaga juga perasaannya. Yang jo menajai duit nama sih yang bentang dari bank. Ini juga berbahaya. Usul seperti ini berbahaya. Suruh kasih masuk uang masjid di bank, tidak boleh Pak, tidak boleh. Kalau dia ditaruh di bank, tujuannya untuk supaya dapat bunga. Kalau sekadar disimpan di bank untuk keamanan, itu boleh. Tapi kan ada pengurus masjid yang lebih parah dari itu. Bukan sekadar mau taruh uangnya masjid. Kalau dia bilang banyak, ini bagus ini kayak deposito. Bahaya itu, ambil uang riba. Ada yang lebih parah. 2 hari lalu saya dikasih tahu orang, apa hukumnya Ustaz? Menggadaikan surat wakaf masjid. Bahaya surat wakaf masjid digadaikan di bank tuh. Bilang itu apa? Biasanya untuk pembangunan boleh. Tidak boleh. Itu bunganya, utangnya dibayar oleh jamaah. Bagaimana ceritanya? Itu riba, itu tidak boleh. Disinilah kadang-kadang ya perlu kita duduk bersama. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan, kalau yang sangat riskan ya perlu kita diskusikan. Intinya bahwa jangan sampai masjid kita ini ya ada orang-orang yang pergi meninggalkan karena clash dengan masjid atau dengan pengurusnya hanya karena hal-hal yang sepele. Karena kita ini masjid kita ini dimakmurkan ya dengan semakin banyak orang-orang yang datang sholat bersama kita, dan mudah-mudahan kita berharap semakin banyak kita berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah juga akan nanti mempertemukan kita di surganya kelak insyaallah. Saya kira ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian sebagai pengantar pelajaran kita di surat Taubah. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita membahas ayat-ayat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu kita diskusikan? Ya Pak ya. Waalaikumsalam. Tidak ada Bismillahirrahmanirrahim Atau apa? Iya. Tadi sudah jelaskan. Tapi yang saya ingin semua di situ apakah memang tidak adanya kata Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu mengisyaratkan bahwa memang tidak boleh kita membaca Bismillahirrahmanirrahim kita tidak membaca surah itu. Iya. Karena kan terkadang kita ketika pertama membuka Al-Quran itu apa yang kita buka itu yang pertama yang kita baca. Saya juga biasa ketika membuka Al-Quran tanpa sengaja langsung itu surah Taubah ayat 1. Memang kita tidak boleh membaca malah di situ kan. Kenapa tidak? Yang kedua,
makruh pergi sholat di masjid yang lebih jauh padahal ada masjid dekat tempat tinggal. Apakah ini juga berlaku di Masjidil Haram, Masjid Madinah, karena mungkin orang berpikir di Masjid Haram, Masjid Madinah itu dengan keutamaan yang besar, yang jaminan Allah dan Rasulnya di situ, buat orang termotivasi untuk pergi. Padahal kan ada masjid kecil di sekitar pemukiman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bahwa tentang surah At-Taubah ini, kalau saya tidak salah di Tafsir Al-Qurtubi menyebutkan lebih dari 3, tapi yang saya hafal baik 3 itu. Kemudian yang kedua bahwa hukum asalnya membaca Al-Quran itu dimulai dengan ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Quran maka bacalah ta'awudz. Sampai beberapa ulama sekitar awal-awal tahun 90-an itu mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu hukum asalnya memang dan harus begitu, membaca ta'awudz, kecuali kalau yang kita baca itu awal ayat, maka setelah ta'awudz membaca basmalah. Lebih sederhananya begini, kalau saya buka Al-Quran seperti ini dan ini berada pada ayat-ayat pertengahan di satu surah, maka pendapat ulama-ulama yang kontemporer belakangan mengatakan bahwa tidak usah baca bismillah, kita baca ta'awudz berdasarkan perintah ayat itu sendiri, ayat dalam Al-Quran. Jadi bismillah itu hanya dibaca, diucapkan ketika membaca Al-Quran kalau memang di awal surah. Hanya saja dibantah oleh beberapa ulama lain bahwa bukankah datang hadis bahwa setiap pekerjaan itu selalu dimulai dengan bismillah. Tetapi yang paling kuat adalah yang dimaksud setiap memulai pekerjaan baca bismillah adalah misalnya begini, ambil Quran, pegang Quran, bismillah. Lalu ketika membacanya, jika dia berada di pertengahan ayat, maka membacanya dengan ta'awudz. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surah Taubah, memang begitu perintahnya bahwa untuk surah Taubah langsung baca sekalipun kita berada di awal ayat. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atun, itu seperti itu. Yang kedua, tentang dimakruhkannya pergi ke masjid yang jauh padahal ada masjid yang dekat, itu bukan secara mutlak. Artinya sekali lagi, kalau ada udzur tertentu, misalnya di sana ada pengajian, atau kita lagi jauh, memang kita berada di kantor, dan tidak mungkin kita rumahku dekat dari masjid, harus pulang dulu, enggak, dia sudah udzur. Itu yang pertama. Yang kedua, udzur yang dimaksud memang udzur yang syar'i, ya, bukan kenapa Anda sholat situ, ada udzur, tapi sebenarnya hatinya lagi berkecamuk untuk tidak mau ketemu dengan seseorang di dalam masjid yang dia tidak sukai. Seperti itu. Nah, kalau begitu, atau kita mundur sekali, bahwa boleh dia pergi ke tempat masjid yang jauh, tapi bukan setiap 5 waktu dia pergi, betul-betul meninggalkan masjid. Kalau dia misalnya dalam waktu ini 1-2 waktu dia keluar, itu tentu tidak masalah. Yang dimaksud dalam hadis itu mutlak, pokoknya dia istilahnya natalah salah pemontongi masih gini, dia sudah tidak mau ke situ. Itu yang dimaksud. Kemudian bagaimana dengan orang yang berada di 2 kota itu, Makkah dan Madinah? Kita ke kota Makkah dulu. Bahwa untuk kota Makkah, penduduk Makkah itu tidak perlu, kalau dia memang jauh, misalnya Bapak pernah ke Saudi, pernah Pak? Itu termasuk tempat yang jauh dari Masjidil Haram adalah daerah Aziziyah. Aziz itu jauh sekali. Itu bisa jalan sampai berapa kilo itu? Sekitar
Saya pernah jalan 2 sampai 2 jam. Ada sekitar 3 sampai 5 kilo Aziziyah ke Masjidil Haram. Nah, penduduk Mekah itu tidak perlu jauh-jauh ke Masjidil Haram kalau memang jauh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita mundur sedikit penjelasan tentang surah Al-Isra, mungkin pernah sudah kita dapatkan dari pengulangan. Ketika Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita agak rinci sedikit, Allah bilang Rasulullah itu berangkat melakukan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram. Kenyataannya bukan. Rasulullah itu berangkat Isra di rumah seorang wanita yang merupakan kerabatnya, yaitu Ummu Hani. Apa hikmahnya di situ? Kalau kita bertanya, berarti salah itu ayat. Masa dibilang Masjidil Haram? Yaitu di Ka'bah. Padahal ternyata kenyataannya di rumah Ummu Hani. Itu maksudnya Allah menjadikan seluruh kota Mekah itu, di kota Mekah itu adalah haram, bagian haram. Artinya dimanapun orang sholat selama berada di kota Mekah, di batas-batas haram itu. Kalau batas haram itu kan ada Pak, kalau kita dari bandara Jeddah nanti mau masuk kota Mekah, ada pintu gerbang yang bentuknya kayak tempat Quran itu. Nah, terus biasanya ditulis di situ kalau tulisan Inggrisnya Muslim only. Nah, mulai dari situ sampai ke Masjidil Haram dengan batasnya lagi itu, dimanapun dia sholat selama masih ada di batas haram itu pahalanya sama dengan Masjidil Haram. Itu kemuliaannya kota Mekah. Jadi itu juga memberikan petunjuk dan keringanan kepada jamaah haji, terutama jamaah haji Indonesia yang jauh-jauh. Jangan dia paksakan dirinya untuk ke Masjidil Haram padahal jauh tempatnya. Karena pahalanya akan sama. Adapun di kota Madinah memang dia disebutkan oleh para ulama karena keutamaannya bahwa sholat di Masjid Nabawi itu 1000. Maka ulama-ulama kita, saya ingat beberapa masyayikh di Masjid Nabawi itu mengatakan ada beberapa hadis yang lemah, itu jangan diberitahu kepada jamaah itu. Salah satunya Pak, tentang hadis sholat arba'in yang 8 hari di kota Madinah. Barang siapa yang sholat 40 di Masjid Nabawi, maka dia dapatkan pahala begini dan begitu. Itu hadisnya lemah. Yang kuat adalah barang siapa yang sholat berjamaah mendapatkan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari, maka dia dijamin surga dan dilepaskan dari sifat-sifat kemunafikan. Itu dalam riwayat. Itu yang sebenarnya lebih kuat. Tapi guru kami dulu di Masjid Nabawi, dia bilang biarkan saja hadis itu, sekalipun dia lemah, itu dia punya makna yang bagus, makna yang baik, untuk tidak mengecilkan hatinya orang-orang yang datang jauh-jauh. Dia bilang jangan deh, bisa juga orang sholat di rumah. Tidak, kasihan mereka datang dari jauh-jauh, masa hanya sekedar dia bilang kami musafir juga. Tak kala enggak, dia diberikan kasih justru motivasi supaya dia tetap ke Masjid Nabawi. Dia punya keutamaan tertentu untuk dua kota itu Pak. Iya, wallahu a'lam. Saya kira demikian. Mudah-mudahan sudah ini sudah Pak ya. Kita tutup majelis kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kesabaran untuk selalu sabar mempelajari agama kita ini dengan baik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.